Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Resi Siti Nuryani dengan nomor NIM 22560908. Saya di sini akan memaparkan materi kuliah diagnostik kesulitan dan bimbingan belajar dengan materi implementasi penyelesaian masalah kesulitan belajar, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Muthaharah Thohir, MPD. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya ada materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama konsep dasar, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga faktor-faktor, yang keempat langkah-langkah umum, yang kelima implementasi penyelesaian, dan yang terakhir yang keenam yaitu kesimpulan. Konsep dasar, diagnosis, dan bimbingan konseling belajar. Diagnosis kesulitan belajar, proses yang pertama yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi jenis, sifat, dan penyebab masalah belajar siswa. Yang kedua, melibatkan pengumpulan data dari tes, observasi, dan wawancara, dan analisis syarat belajar. Kemudian yang ketiga, diagnosis yang akurat sangat penting untuk memastikan intervensi yang diberikan akan efektif. Contohnya yaitu seperti jika seorang guru melihat seorang siswa namanya Andi selalu mendapatkan nilai rendah pada mata pelajaran matematika. Kemudian guru tersebut melakukan serangkaian tindakan seperti memberikan tes diagnostik, kemudian memahami Andi selama pembelajaran, lalu mencari Andi dan orang tuanya, serta menganalisis catatan tugas dan ujian Andi yang sebelumnya. Maka dari data yang terkumpul, guru menentukan bahwa Andi itu mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar perkalian dan pembagian. Selanjutnya, bimbingan belajar. Yang pertama ada layanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang kedua yaitu juga bertujuan untuk mengatasi kesulitan belajar, mengembangkan keterampilan belajar yang efektif. Kemudian yang ketiga, pendekatan bimbingan harus bersifat individual dan disesuaikan dengan hasil diagnosis. Misalnya, setelah didiagnosis, guru memberikan bimbingan belajar tambahan kepada Andi. Bimbingan ini meliputi penjelasan ulang konsep perkalian dan pembagian dengan metode yang lebih sederhana. Kemudian, pemberian latihan soal secara bertahap, serta penggunaan alat bantu visual. Guru juga dapat memberikan motivasi dan dukungan emosional agar Andi lebih percaya diri dalam belajar matematika. Lalu jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama itu ada disleksia, kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengeja. Contohnya yaitu siswa kesulitan membedakan huruf B dan D, sering terbalik dalam membaca kata, dan kesulitan mengeja kata-kata sederhana. Yang kedua, disgrafia. Kesulitan dalam menulis terutama dari segi kerapihan dan struktur kalimat. Seperti tulisan siswa sangat tidak rapi, sulit dibaca, sering salah dalam menulis huruf atau angka, dan kesulitan menyusun kalimat yang benar. Lalu yang ketiga, diskalkulia, yaitu kesulitan memahami konsep matematika dan berhitung. Yang dimana siswa yang kesulitan memahami konsep angka sulit melakukan operasi hitung sederhana dan tidak mengerti konsep waktu atau ukuran. Yang keempat, ada ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.
Contohnya, siswa yang sulit fokus saat belajar, sering gelisah dan tidak bisa diam, impulsif, dan mudah teralihkan perhatiannya. Untuk yang kelima yaitu kesulitan belajar nonverbal, yaitu sulit memahami bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan komunikasi nonverbal lainnya. Contohnya yaitu siswa sulit memahami maksud dari ekspresi wajah teman atau guru. Sulit juga untuk berinteraksi sosial dan sering salah mengartikan komunikasi nonverbal. Faktor-faktor penyebab dari kesulitan belajar itu yang pertama ada faktor internal dari dalam diri siswa. Terdiri dari kognitif. Kognitif adalah kemampuan intelektual terbatas, gangguan persepsi atau kesulitan memproses informasi. Seperti siswa memiliki IQ yang rendah sehingga sulit memahami materi pelajaran yang kompleks. Kemudian afektif, motivasi belajar rendah, kecemasan, depresi, dan kurangnya rasa percaya diri. Siswa yang merasa cemas saat menghadapi ujian sehingga tidak mengerjakan soal dengan baik. Selanjutnya fisiologis, yaitu di mana gangguan penglihatannya, pendengaran, atau masalah kesehatan fisik lainnya. Seperti siswa yang mengalami gangguan pendengaran sehingga sulit memahami penjelasan guru di kelas. Yang kedua ada faktor internal dari luar diri siswa, yaitu lingkungan keluarga karena kurangnya dukungan orang tua, masalah keluarga, atau kondisi ekonomi yang tidak memadai. Lalu lingkungan sekolah, metode pengajaran yang tidak sesuai, kurikulum yang terlalu sulit untuk dipahami karena kurang fasilitas atau perundungan, yaitu bullying. Metode pengajar guru terlalu monoton dan tidak menarik sehingga siswa merasa bosan dan sulit memahami materi. Selanjutnya, langkah-langkah umum penyelesaian kesulitan belajar. 5 langkah penting pada tahun 2017. Yang pertama yaitu identifikasi kasus yang menemukan siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar melalui data nilai, observasi, dan laporan guru. Contohnya, guru dapat memperhatikan bahwa beberapa siswa sering mendapatkan nilai di bawah KKM pada mata pelajaran tertentu. Lalu yang kedua, diagnosis, yaitu menganalisis data yang terkumpul untuk menentukan jenis, sifat, dan penyebab kesulitan. Contohnya, setelah melakukan berbagai tes dan observasi, guru menentukan bahwa siswa-siswa tersebut mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar aljabar. Yang ketiga, prognosis yang memprediksi kemungkinan keberhasilan penanganan dan menentukan jenis bantuan yang tepat, yaitu dengan contoh guru memprediksi bahwa dengan bimbingan belajar tambahan dan pendekatan yang lebih personal, siswa-siswa tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aljabar. Yang keempat, intervensi atau remediasi yang melakukan tindakan bimbingan belajar atau pembelajaran remedial. Contohnya, guru memberikan bimbingan belajar tambahan dengan menjelaskan kembali konsep aljabar, menggunakan contoh-contoh yang lebih sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kelima ada evaluasi dan tindak lanjut, mengukur kelebihan intervensi dan menentukan langkah selanjutnya. Contohnya, setelah beberapa sesi bimbingan, guru dapat memberikan tes ulang untuk mengukur pemahaman siswa. Jika hasilnya memuaskan, bimbingan dihentikan. Kemudian jika belum memuaskan, bimbingan dilanjutkan dengan pendekatan yang berbeda atau bantuan tambahan. Untuk selanjutnya, implementasi berdasarkan jenjang usia. Pada jenjang anak usia dini, yaitu PAUD, ciri-ciri kesulitan yaitu berkaitan dengan kesiapan belajar, perkembangan motorik, dan sosial emosional. Kemudian identifikasi,
yang dilakukan secara observasional dan non-formal, seperti mengamati anak saat bermain dan berinteraksi informal. Kemudian intervensi, yaitu menggunakan pendekatan bermain sambil belajar atau play-based learning dengan melatih motorik halus dengan plastisin dan memberikan dukungan emosional yang positif. Kemudian anak usia dasar, yaitu ciri kesulitan fokus pada kemampuan dasar literasi dan numerasi, membaca, menulis, dan berhitung. Identifikasi yaitu menggunakan analisis hasil belajar dan tes diagnostik khusus serta wawancara dengan siswa dan orang tua. Kemudian intervensinya dengan menerapkan pembelajaran individual atau remedial teaching dengan metode multisensori, yang dimana melihat, mendengar, dan kinestetik. Juga menggunakan latihan bertahap, drill and practice untuk memperkuat konsep dasar. Untuk anak usia menengah SMP atau SMA, yaitu ciri kesulitannya lebih kompleks, termasuk faktor psikologis seperti manajemen waktu, motivasi, dan kecemasan. Kemudian identifikasinya itu melalui analisis data akademik, inventory gaya belajar, dan motivasi, serta konseling individual. Lalu intervensinya yaitu menerapkan bimbingan kelompok dan mengajarkan manajemen waktu dan teknik belajar yang efisien. Misalnya metode Cornell, Min and Map. Kemudian bimbingan karir juga dapat meningkatkan motivasi siswa. Lalu kesimpulannya, pada diagnosis yang akurat dan bimbingan belajar yang efektif adalah satu kesatuan proses yang krusial dalam pendidikan. Pendekatan bimbingan harus disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan siswa di setiap jenjang usia. Lalu peran guru juga atau peran guru BK sangat penting, tidak hanya sebagai konselor, tetapi juga sebagai diagnosis dan fasilitator yang membantu siswa mengatasi hambatan belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi yang telah disampaikan oleh saya. Maka cukup sekian presentasi dan pemaparan materi implementasi penyelesaian masalah kesulitan belajar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.